Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Senang kembali kita bertemu di dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Matius pada pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di sini ada kata berbahagia, ada kata melihat. Saudara, kalau kita membaca di dalam bahasa aslinya, kata berbahagia dalam bagian ini memberikan gambaran bahwa ada sukacita yang meluap di dalam kehidupan orang tersebut. Dan kemudian kalau kita memperhatikan kata yang di sini dikatakan suci, ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia suci, juga murni, jernih, tanpa cacat dan celah. Kata ini dalam bahasa Gerikanya adalah kataros. Tidak ada noda. Dia suci, dia bersih. Bahkan sering sekali juga kata ini diartikan dengan halal. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita juga boleh melihat kata yang dipakai untuk melihat Allah. Kata melihat di situ adalah horao, yang bukan sekedar berarti melihat, tetapi juga mengalami dan juga mengerti. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi ternyata untuk mengerti Allah, dan lebih daripada mengerti di kepala, tapi untuk mengalami Allah dalam kehidupan kita, dibutuhkan hati yang suci, hati yang bersih. Kalau kita waktu masih kecil, waktu sekolah, ada diajari kita sebuah nyanyian, kurang vitamin A, kau buta senja. Jadi untuk dapat melihat dengan cara yang baik dan penglihatan yang jernih, berarti membutuhkan mata yang sehat. Dan untuk mata yang sehat, dokter menganjurkan untuk banyak mengonsumsi yang ada kandungan atau banyak kandungan vitamin A di dalamnya. Nah, tetapi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, untuk melihat Allah bukanlah dengan mata jasmania, tetapi dengan hati. Itulah yang dikatakan di sini, melihat Allah berarti hatinya harus suci. Tanpa kesucian hati, tanpa kemurnian hati, maka mustahil seseorang dapat melihat Allah, atau dalam pengertian yang lebih luas untuk mengalami Allah. Nah, di dalam kitab Mazmur juga dikatakan pada Mazmur 24 ayat 3 dan ayat 4 bagian B, bagian A dikatakan begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saudara-saudara, jika Anda mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara hari demi hari, jika Anda ingin mengerti rencana-rencana Tuhan, memahami seluruh kehendaknya,
dan menjalani kehidupan yang dimana Tuhan memimpin kita, maka jauhkan hal-hal yang kotor dari pikiran, dari hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jagalah hati kita untuk terus hati yang berkenan kepada Tuhan, hati yang suci, hati yang mempermuliakan Tuhan. Jangan ada niat-niat yang buruk terhadap orang lain. Jangan ada niat-niat yang buruk bahkan untuk Tuhan. Tapi biarlah kita memiliki hati yang benar-benar tulus, suci, dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan renungan firman Tuhan, sangat singkat bagi kami, tapi biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kami semua, bahwa kami harus menjaga hati kami, menjaga hidup kami yang berkenan kepada Tuhan, untuk kami dapat mengalami Tuhan, mengalami tuntunan, mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi saudara kami yang lemah, kuatkan mereka, mereka yang sakit, sembuhkan mereka, mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan mereka, yang bersusah hati, berilah mereka penghiburan. Dan sepanjang hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan lingkupi, berkati mereka semua ya Bapa. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, mari kembalilah kepada aktivitas masing-masing dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Sampai ketemu di edisi berikutnya.